Nah, penghilangan orang secara paksa itu satu kejahatan yang sifatnya continuing crime. Artinya kejahatan itu terus berlangsung sepanjang korban belum ditemukan dan dikembalikan oleh negara. Jadi kalau ada yang bilang ini situasi dilakukan pada saat jelang pemilu, tidak juga. Dibenarkan dan diperbolehkan kelompok hak asasi manusia untuk menyuarakan, berkata tidak terhadap mereka yang pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. Kalau ada yang bilang kelompok-kelompok aktivis HAM melakukan goyang dompet, kita nggak melakukan goyang dompet, kita goyang dumang gitu. Open table lagi. Sekarang saya bareng sama Bang Al-Araf, dosen Brawijaya ya, hukum. Dosen hukum Brawijaya. Dosen hukum Brawijaya dan peneliti senior di Imparsial. Iya. Bang, kemarin minggu-minggu kemarin ini ada dua momen yang sebetulnya kayaknya jadi rutinitas buat teman-teman demokrasi lah, pro demokrasi. Ada ulang tahun Wiji Tukul yang kemudian dirayakan di beberapa titik, juga ada kemarin perayaan orang hilang sedunia, hari perayaan orang hilang sedunia yang kemarin Imparsial juga bikin acara. Tapi mungkin ini karena framing waktunya ini deket-deket sama Pilpres ya. Kemudian ada beberapa yang komentar agak inilah, ini kayak isu 5 tahunan atau apa. Tapi sebelum itu kita ngomongin ini dulu deh. Kemarin ketika tanggal 30 Agustus itu, Imparsial itu kira-kira ngomong apa Bang? Intinya yang harus kita dengar itu. Iya. Jadi Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa terdiri dari beberapa lembaga hak asasi manusia. Memperingati Hari Penghilangan Orang Secara Paksa internasional itu, dan itu rutin dilakukan setiap tahun. Rutin dilakukan setiap tahun. Kali ini dan untuk sekian kali mengungkap dan mendesak agar kasus penghilangan orang secara paksa wajib diselesaikan penyelesaiannya oleh negara. Nah, penghilangan orang secara paksa itu satu kejahatan yang sifatnya continuing crime. Artinya kejahatan itu terus berlangsung sepanjang korban belum ditemukan dan dikembalikan oleh negara. Jadi kalau kejahatan itu masih berlangsung, maka wajar jika kelompok-kelompok hak asasi manusia, kelompok masyarakat sipil menyuarakan tentang pentingnya penyelesaian kasus orang hilang. Karena itu sesuatu yang masih berlangsung kejahatannya. Dan itu memang di semua kasus HAM juga begitu ya seharusnya? Ya, dalam kasus penghilangan orang secara paksa ini menjadi penting karena beberapa hal. Pertama, kasus itu masih berlangsung, sehingga wajib kapanpun dan dimanapun kita menyuarakan itu. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi pada tahun 1998 yang mengakibatkan anak-anak muda yang cerdas, berani dalam mendobrak rezim pemerintahan Orde Baru yang menakutkan, itu adalah suatu kewajiban sejarah. Kenapa? Karena kita ini Mas, semua ini, hari ini kita bisa podcast, hari ini kita bisa ngomong di medsos, segala macam. Itu tentu karena kerja-kerja mereka untuk mendesakkan perubahan. Bayangkan, kalau kemudian rezim pemerintahan Soeharto belum tumbang, maka kita tidak bisa podcast, nggak bisa main Instagram, nggak bisa main TikTok. Tanpa rasa takut gitu. Anggota DIY tanpa rasa takut. Sistem multipartai juga tidak bisa. Kita nggak bisa mengkritik negara. Kenapa? Karena rezim pemerintahan Orde Baru sangat keras. Tidak boleh ada yang berbeda dari rezim pemerintahan Soeharto. Kalau ada yang berbeda, maka wajib untuk dibungkam, wajib untuk diculik, wajib untuk dibunuh. Itu yang terjadi pada rezim pemerintahan Orde Baru. Kita hidup dalam rezim ketakutan. Nah, kita bayangkan dalam situasi ketakutan pada masa Orde Baru, semua orang takut untuk melawan rezim pemerintahan Orde Baru yang 32 tahun berkuasa. Nah, anak-anak muda, berani, cerdas ini turun ke jalan, melakukan deklarasi, menyampaikan pandangan bahwa sudah saatnya rezim pemerintahan Soeharto berganti. Saatnya Indonesia masuk ke era baru proses demokrasi. Saatnya kita menuntut tentang kebebasan. Nah, akibat kerja-kerja mereka itu, akhirnya mereka dihilangkan. Mereka diculik. Mereka adalah pahlawan reformasi. Mereka adalah martir perubahan. Yang karena kerja mereka, akhirnya kita berani untuk melakukan turun ke jalan dan diikuti untuk melawan rezim pemerintahan Orde Baru. Jadi Mas, saya ingin katakan bahwa penyelesaian penghilangan orang secara paksa itu adalah suatu hutang sejarah kita terhadap mereka.
Sepanjang itu belum selesai, maka kita terus berhutang terhadap mereka. Sepanjang mereka belum dikembalikan, kita terus berhutang terhadap mereka. Partai politik, ya, elit politik yang hari ini menikmati kontestasi politik melalui pemilu, gitu, semua bisa merayakan itu karena ada perubahan politik di tahun 98. Karena para aktivis-aktivis muda tadi melakukan gerakan mendobrak yang kemudian akhirnya mereka hilang, dan kemudian teman-teman kelompok lainnya melakukan pendobrakan. Jadi saya ingin katakan mereka sebagai kelompok utama dan pertama yang mendobrak rezim pemerintahan Soeharto secara berani, dan oleh karena itu mereka harus dikembalikan. Kita punya hutang sejarah terhadap mereka. Oke Bang, kita tahu sebetulnya di kalangan-kalangan tertentu ini familiar bahwa isu ini dari 98 sebetulnya udah didorong ya, dan nggak pernah berhenti. Ada namanya aksi Kamisan yang sebetulnya orang tahulah semuanya itu. Ada lembaga-lembaga kayak Imparsial, ada lembaga kayak IKOHI yang sebetulnya berdiri udah dari kapan tahu dan terus menyuarakan ini kan secara kontinu. Tapi mungkin karena time frame-nya, kebetulan dalam kondisi menjelang pemilu dan salah satu calon, kita sebut saja Prabowo misalnya, menjadi salah satu yang sering dibincangkan terkait dengan pelanggaran HAM dan penghilangan orang secara paksa. Makanya kemudian banyak komentar-komentar sinis atau miring yang bilang, alah isu 5 tahunan, atau nggak move on loh, udah dari dulu masih ngomongin ini aja. Atau misalnya bahkan ada yang bilang bahwa enggak, Prabowo itu difitnah, sebetulnya dia nggak bersalah gitu. Kalau Abang sendiri ngeliat suara-suara kayak gini gimana? Ya, saya rasa apa yang dilakukan oleh teman-teman aktivis hak asasi manusia itu adalah bagian dari tugas sejarah untuk menyuarakan kapanpun dan dalam situasi apapun. Aksi Kamisan itu dilakukan setiap hari Kamis dan udah ratusan kali terjadi. Jadi kalau ada yang bilang ini situasi dilakukan pada saat jelang pemilu, tidak juga gitu. Ini situasi yang sudah normal dilakukan dan terus akan dilakukan, baik sebelum pemilu, setelah pemilu, pasca pemilu, sepanjang kasus orang hilang belum diselesaikan, ya kita akan terus menyuarakan. Tidak mengenal itu situasi pemilu atau tidak pemilu. Karena jauh 2-3 tahun sebelum pemilu, teman-teman yang melakukan aksi Kamisan juga tetap melakukan aksi menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, salah satunya kasus orang hilang diselesaikan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ini isu 5 tahunan, menurut saya dia tidak mengerti dan tidak pernah ikut aksi Kamisan. Jadinya dia berbicara seperti itu gitu. Nah yang kedua juga, kalau ada aktivis asasi manusia merayakan hari penghilangan orang secara paksa gitu ya, seperti kemarin, itu sesuatu yang akan dilakukan. Peringatan Hari Munir 7 September juga ada mengenang. Peringatan Hari Orang Paksa juga akan dikenang. Peringatan Hari HAM juga ada. Jadi itu ada bagian dari komitmen kita untuk menggunakan momentum-momentum tersebut dalam menuntut kewajiban negara untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Salah satunya kasus penghilangan orang secara paksa. Nah yang ketiga juga, kalaupun itu dikaitkan dengan politik gitu ya, bahwa hak asasi manusia dalam konteks penghilangan orang secara paksa itu cenderung politis atau dipolitisasi, saya ingin katakan bahwa dalam teori hak asasi manusia dibenarkan dan diperbolehkan kelompok hak asasi manusia untuk menyuarakan, berkata tidak terhadap mereka yang pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM di masa lalunya. Itu boleh dengan dasar teori yang disebut dengan lustrasi. Jadi ada pemahaman di hak asasi manusia yang disebut dengan lustrasi, yakni atau vetting gitu ya, bahwa kelompok HAM, korban, boleh menyatakan bahwa mereka yang pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM, misalkan dalam kasus penculikan aktivis secara paksa, tidak pantas menduduki jabatan-jabatan sipil, apalagi menjadi presiden. Karena hal itu akan membuat upaya mengungkap kasus HAM menjadi sulit. Yang kedua adalah itu secara moral tidak pantas gitu loh. Nah, di banyak negara ini dibuat dalam satu bentuk undang-undang. Jadi ketika Eropa Timur berubah dari rezim komunis menjadi rezim demokrasi gitu ya, pasca runtuhnya Soviet, mereka sebagian memiliki undang-undang namanya undang-undang lustrasi di beberapa negara. Yakni bahwa para penjahat korupsi dan penjahat HAM yang pernah terlibat di masa lalu tidak boleh menduduki jabatan-jabatan sipil dan tidak boleh menduduki posisi-posisi strategis apalagi menjadi presiden. Itu untuk apa? Untuk memastikan bahwa tidak ada konflik of interest kalau ada upaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Supaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM tidak terhambat oleh mereka yang berkuasa gitu. Dan mereka menjadi bagian dari masa lalu. Supaya apa? Supaya memastikan garis batas antara masa lalu dan masa depan. Jadi kalaupun dikategorikan
ini bagian dari ruang politik, saya ingin katakan bahwa memang hak asasi manusia itu berbicara tentang politik hak asasi manusia dan dibenarkan kepada korban, kelompok aktivis HAM, mereka yang menyuarakan hak asasi manusia untuk berkata di dalam ruang publik untuk tidak terhadap mereka yang pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu menjadi duduk di jabatan sipil dan di jabatan presiden. Publik. Sama kayak kelompok anti korupsi. Kelompok masyarakat anti korupsi menyatakan bahwa nggak pantas jabatan-jabatan tertentu yang strategis diduduki mereka yang diduga terlibat kuat dalam korupsi ataupun terlibat dalam persoalan-persoalan tertentu gitu. Misalnya ada caleg gitu Bang ya, yang pernah terlibat korupsi, kan wajar-wajar aja ketika jangan dipilih, ini pernah korupsi gitu. Wajar kan? Wajar saja. Itu bagian dari hak warga untuk memastikan proses pemerintahan clean and good governance, itu pemerintahan bersih yang baik dalam isu korupsi ataupun dalam isu hak asasi manusia. Nah, dalam konteks kasus penghilangan orang secara paksa, tentu mereka yang menjadi pernah bagian di masa lalu dan diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut tidak pantas untuk menduduki jabatan-jabatan strategis, apalagi menjadi presiden gitu. Jadi kalau ada yang bilang kelompok-kelompok aktivis HAM melakukan goyang dompet, kita nggak melakukan goyang dompet, kita goyang dumang gitu. Jadi nggak ada kita itu melakukan itu. Kita sedang ingin menyuarakan moralitas, kita sedang ingin menyuarakan hak asasi manusia yang secara penuh dilakukan bukan hanya pada saat pemilu, pada saat sebelum pemilu juga, setelah pemilu juga, sepanjang rezim pemerintahan belum menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, maka sepanjang itu pula kita akan terus teriak. Nah ini Bang, kalau ini kan kasus-kasus HAM ini apalagi dilakukan pada masanya dilakukan lewat tangan negara ya, lewat tangan negara. Kasus penghilangan paksa dan lain sebagainya itu lewat tangan negara. Dan kemudian ketika sekarang negara diminta untuk menyelesaikan. Sejauh ini kan ada progres memang bahwa negara mengakui bahwa ada kasus pelanggaran HAM berat yang pernah dilakukan oleh negara dan itu sudah diakui tahun lalu kalau nggak salah lewat Pak Mahfud MD. Nah kalau Abang sendiri ngeliatnya ini gimana? Ada progres seperti ini cukup atau gimana? Penyelesaian oleh pemerintahan ini lewat jalan non-judicial sebagai dimotori oleh Pak Mahfud dan lainnya sesungguhnya satu penyelesaian yang tidak secara penuh melakukan secara komprehensif menyelesaikan persoalan non-judicial. Karena penyelesaian non-judicial itu harus mengungkap kebenaran sejarah masa lalu, harus diikuti dengan permintaan maaf. Jadi harus dilakukan secara komprehensif, tidak melulu hanya persoalan-persoalan terkait dengan restitusi ataupun lain sebagainya. Ini harus dilakukan secara penuh dan komprehensif. Sayangnya penyelesaian non-judicial ini tidak diselesaikan secara penuh dan secara komprehensif. Itu pertama. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa penyelesaian non-judicial tidak boleh dan tidak bisa menutup penyelesaian judicial. Karena penyelesaian judicial masih terus berlangsung. Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan bahwa ada kasus-kasus pelanggaran berat masa lalu yang masih diproses hukum. Ini persoalan tinggal memperbaiki data dan bukti gitu oleh Komnas HAM, karena udah bolak-balik berkas ini udah kesetrikaan kan. Kasus pelanggaran berat masa lalu ini kesetrikaan. Kirim kejaksaan, balik lagi Komnas HAM, kirim lagi, balik lagi. Jadi menurut saya soalnya sampai ada hilang lagi sampai ada. Menurut saya ini soalnya bukan soal data dan bukti. Soalnya ada soal political will. Kalau ada political will yang kuat dari otoritas politik, saya rasa penyelesaian kasus ini bisa selesai lewat jalan judicial. Nah, Bang, kasus-kasus begini ketika sudah masuk dalam isu politik, sudah masuk dalam ruang politik ini kan memang kayaknya nggak cuma Indonesia deh yang ngerasain ribetnya. Kayaknya negara-negara lain, negara-negara berkembang terutama yang ngerasain kayak gini ada tokoh atau bekas pejabat yang pernah melakukan kejahatan HAM kemudian agak susah tuh kalau udah masuk politik, apalagi sampai bikin partai, ikut kontestasi pemilu udah agak susah ngurut-ngurutnya tuh, narik-nariknya udah kecampur aduk nih Bang. Apa yang mesti dilakukan sih Bang kalau ngadepin kondisi kayak gini bahwa aktornya masih terlibat, aktornya masih kuat, dia punya partai besar dan ini nggak cuma terjadi di Indonesia kan sebetulnya kasus kayak gini. Menurut Abang apa yang harus dilakukan kita ngadepin kondisi kayak gini nih? Ya harus membangun kesadaran politik warga dalam kontestasi pemilu dan juga membangun kesadaran politik warga dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Kita semua hari ini, saya ingin katakan ulang, memiliki hutang sejarah terhadap persoalan-persoalan yang terjadi masa lalu, khususnya dalam kasus orang hilang. Oleh karenanya kita harus membangun kesadaran politik bahwa memperjuangkan hak asasi manusia itu bagian dalam memperjuangkan kebebasan kita. Nah oleh karena itu kita harus menyatakan tidak terhadap mereka-mereka yang pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, apalagi dalam kasus penghilangan orang secara paksa.
Pemilu itu sesungguhnya satu mekanisme penghukuman loh. Untuk menghukum siapa? Menghukum anggota DPR yang selama kerja nggak melakukan kerja benar, hukum jangan dipilih lagi, kan begitu. Korup gitu ya. Ataupun terlibat masalah gitu anggota dewan, dia dihukum. Cara menghukum kita dalam negara demokrasi itu lewat pemilu. Jangan dipilih. Jangan dipilih gitu. Partainya dimiskinkan. Ya itu yang harus dilakukan gitu. Jangan dipilih mereka-mereka yang bermasalah selama 5 tahun itu. Caranya itu. Nah yang kedua, dalam kandidat presiden juga sama. Jangan pilih mereka yang pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, usir dalam kasus pemilihan orang secara paksa. Kenapa? Karena itu bagian dari menghukum. Sepanjang mereka belum dituntut dalam mekanisme peradilan, sepanjang keadilan belum ada, maka menurut saya mereka tidak pantas untuk dipilih. Kalau ada seorang aktivis, ya seperti Pak Mas Budiman Sujatmiko yang menyatakan bahwa dia bilang bahwa itu udah selesai pengakuannya Pak Prabowo ke Pak Budiman itu kan udah dikembalikan semua. Nah ingin saya katakan nih, kebetulan saya kan juga dosen di hukum, gitu, fakultas hukum. Satu kejahatan yang pernah terjadi dalam bentuk penculikan, walau pelaku sudah mengembalikan korban, kejahatan itu tetap masih kejahatan sepanjang terhadap pelaku belum ada pengadilan. Oleh karenanya, saya ingin katakan Komnas HAM wajib memanggil Mas Budiman Sujatmiko. Apa benar pernyataan Pak Prabowo itu ke Pak Budiman bahwa dia pernah melakukan penculikan terus kemudian udah mengembalikan? Kalau benar, Komnas HAM segera memanggil itu. Itu punya konsekuensi hukum tuh ya? Punya konsekuensi hukum. Karena satu kejahatan yang pernah dilakukan dalam bentuk penculikan, lalu korbannya dikembalikan, bukan berarti pelaku kejahatannya bebas. Harus ada proses hukum terhadap mereka. Dan proses hukum itu harus dilakukan melalui peradilan yang fair, yang di pengadilan HAM, ya, melalui peradilan umum, harus dilakukan lewat mekanisme itu. Sekarang kalau Mas melakukan penculikan terhadap seseorang untuk minta tebusan, diculiklah anak orang nih kan, 200 juta minta ke orang tuanya, lalu kemudian udah seminggu nggak dikasih, lalu Mas ditelepon sama istrinya, Mas, janganlah kasihan anak orang itu, kembalikan. Lalu Mas bilang ke orang tua ya anak yang Mas culik, nggak jadi deh tebusannya, anak Anda saya kembalikan. Apakah Mas lepas dari kejahatan? Enggak dong. Kejahatan sudah terjadi. Sudah terjadi. Mas harus diproses hukum oleh kepolisian, walaupun korbannya udah dikembalikan. Sama dalam ilustrasi seperti ini. Kalau memang ada pengakuan dan itu disampaikan di publik ya, di media oleh Mas Budiman bahwa itu udah selesai dan lain sebagainya tadi, belum selesai kejahatannya. Karena justru itu menunjukkan bahwa terjadi kejahatan itu. Jadi, kalau ada pembicaraan seperti itu. Jadi teman-teman yang apalagi sebagian masih hilang. Nah, itu nambah masalah ya kan. Jadi teman-teman yang sampai sekarang masih bersuara dari dulu ini bukan sedang goyang dompet nih, Bang ya. Lagi goyang dumang. Lagi goyang dumang. Kita lagi goyang dumang, bukan goyang dompet. Ya iya, makanya itu heran sekali kan kalau sampai ada orang kita tidak sedang menggoyang dompet, kita sedang menyuarakan apa yang sejak lama kita suarakan. Dan ini nggak akan berhenti walaupun pemilu selesai, walaupun pasca pemilu akan terus disuarakan. Sepanjang kasus pelanggaran HAM berat masa lalu belum selesai dan sepanjang kasus penghilangan orang secara paksa juga belum diselesaikan. Idealnya kan kayaknya kasus-kasus begini seharusnya diselesaikan lewat pengadilan HAM ya. Iya. Kita nggak punya ya pengadilan HAM. Pengadilan hak asasi manusia ada. Ada kita di Indonesia. Ada di Indonesia. Undang-undangnya mengacu ke Undang-Undang 26 tahun 2000. Ada ya. Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM, ya kan? Proses penyelidikan sudah dilakukan, dilemparkan kejaksaan, tinggal menunggu kejaksaan prosesnya. Dalam beberapa kasus kan ada. Kasus Tanjung Priuk walau pelakunya bebas. Kasus Timur Leste juga sama. Yang sedang kita tunggu adalah kasus orang hilang. Jadi instrumen ada semua tuh ya? Ada. Instrumen ada, undang-undang ada, mekanisme ada. Yang nggak ada peradilannya nggak dibentuk-bentuk untuk kasus orang hilang. Ya. Saya nggak ngerti kenapa itu. Nah, padahal DPR beberapa periode lalu sudah merekomendasikan pemerintah untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc orang hilang. Tapi pemerintah belum juga membentuk itu. Jadi buat saya, kita harus menerus menagih janji gitu untuk menyelesaikan kasus ini. Saya ingat loh, Pak Jokowi itu di tahun 2014, ya, waktu debat kandidat pertama, pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ke Pak Prabowo kan waktu itu soal kasus
masa lalu. Iya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia dan soal kasus 9 orang. Kalau bicara kemudian banyak yang kemudian menganggap bahwa ini isunya politis dan lain sebagainya, ini isunya 5 tahunan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngelihat tadi keterangan Bang Al kan tadi memang begini caranya, memang begini diramein. Ya. Wajar nggak sih Bang? Maksudnya saya mau nyalon presiden, kemudian saya ditelanjangi masa lalunya, dosa-dosa apa yang pernah saya lakukan. Wajar nggak sih kalau begitu? Sangat wajar. Harus dan itu harus dilakukan. Iya. Itu fungsi warga negara dalam setiap proses pemilu untuk menelanjangi semua kandidat presiden terkait dengan masalah-masalah yang pernah dia hadapi. Sangat wajar dan sangat harus dilakukan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pemimpin yang amanah. Kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik. Kita mendapat pemimpin yang adil. Pemimpin yang tidak terlibat dengan persoalan masa lalu, dengan beban masa lalu. Kan kita ingin pemimpin yang baik ke depan. Ya. Lah, dengan cara apa? Ya dengan cara tadi, menyuarakan di depan publik dalam setiap pemilu terhadap mereka-mereka yang bermasalah tadi. Justru saya sekali katakan, pemilu itu sesungguhnya mekanisme penghukuman dalam politik. Baik kandidat legislatif ataupun kandidat presiden yang bermasalah, maka pada masa pemilu lah, mari kita suarakan, mereka bermasalah, jangan dipilih. Kalau itu terjadi dalam negara demokrasi, berarti kesadaran politik berdemokrasi kita udah tinggi. Nah, itu ukurannya itu. Jadi bukan goyang dompet, ini justru menunjukkan partisipasi warga di dalam melakukan vetting, di dalam mengkoreksi terhadap mereka yang berkontestasi. Bahwa yang ini baik, yang ini tidak, bahwa ini yang bersih, yang ini enggak, bahwa ini bermasalah, yang ini tidak bermasalah. Itu harus dilakukan. Semua warga negara nggak boleh diam, harus berani menyatakan itu. Dan bersikap ketika memilih nanti di 2024, saya tidak mau memilih ini karena ini terlibat dengan masalah. Saya memilih ini karena dia tidak terlibat dengan masalah. Wah, kalau demokrasi kita seperti itu, saya rasa bangsa kita akan lebih maju dan lebih sehat. Baik-baik saja tuh ya. Baik-baik saja gitu. Sebagai closing statement nih Bang. Bang Al nih kira-kira kalau apa yang bisa disampaikan pada orang-orang yang menganggap ini sebagai isu politis, isu 5 tahunan, bahkan aktivis goyang dompet atau semacamnya itu, kira-kira apa yang mau disampaikan Bang? Saya ingin menyampaikan bahwa mereka-mereka yang menganggap ini goyang dompet, isu 5 tahunan, itu mereka-mereka yang tidak memahami proses berdemokrasi. Mereka yang paham proses berdemokrasi, maka mereka akan melihat sikap-sikap seperti kelompok HAM atau kelompok anti korupsi atau kelompok lainnya yang melakukan vetting, melakukan kritik terhadap kandidat legislatif ataupun kandidat presiden karena dianggap bermasalah. Itu justru kekayaan demokrasi yang harus dilakukan dalam negara demokrasi. Harus dilakukan. Karena pemilu pada akhirnya adalah mekanisme pengumuman politik warga terhadap para kandidat yang ada. Sehingga partai politik nggak main-main kalau mencalonkan calegnya, dalam mencalonkan kandidat presidennya. Harus benar-benar yang bersih, baik, dan tidak memiliki masalah, apalagi memiliki beban masalah. Kalaupun ditelanjangin nggak ada apa-apaan gitu ya? Kalau lain tidak ada apa-apa, nggak ada masalah. Saya nggak pernah terlibat dalam perjalanan masa lalu kok, dan lain sebagainya. Dan membuktikan tidak pernah terlibat itu bukan lewat omongan, tapi di dalam meja peradilan. Nah, itu baru benar. Gitu. Oke, terima kasih Bang Al. Terima kasih waktunya udah hadir di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, thank you. Kita tutup open table kali ini. Yeah.